Eh, ini adalah hal yang spesial karena kita mengadakan bukan perayaan Natal kita sudah tanggal 15 kemarin. Tapi kesempatan untuk kita sama-sama cerita, ngobrol-ngobrol, kita sama-sama bersekutu bersama dalam momen Natal. Saya nggak mau masuk ke perdebatan doktrin, apakah Tuhan Yesus lahir pada saat tanggal 25 atau saya nggak mau masuk ke sana. Tapi yang pasti hari ini kita mau sama-sama merayakan Natal, momen Natal, dan supaya momen Natal itu bisa ada dampaknya buat hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Kita Natal mungkin sudah puluhan ratusan kali mungkin ya dalam hidup. Saya kalau kali umur saya nggak mau ngomong sih umur saya berapa. Kalau kali umur saya lah dari lahir sudah Kristen. Terus saya baru tahuan ketika saya ada di Siantar. Sebelum di Siantar sebenarnya, waktu di Medan, saya baru tahu bahwa Natal itu bukan sebuah acara tahunan, tapi acara bulanan. Maksud saya gini, sebulan penuh dari tanggal 1 sampai tanggal 31 itu Natal itu nggak berhenti-berhenti. Bener ya? Natal pertamiangan, ada Natal lingkungan, ada Natal apa, sekolah lah, Natal apa. Jadi satu orang itu mungkin satu bulan itu kita bisa mengalami Natal, merayakan perayaan Natal itu mungkin 10 kali mungkin ada ya. Nah kalau kali umur saya sudah berapa ratus. Kalau Bapak Ibu Saudara apalagi yang tinggal di sini, merayakan dan hari ini saya berdoa Natal kita ketika kita merayakan, ketika kita hari ini sama-sama, yang pertama yang pasti harus ada itu sukacita. Amin. Itu yang penting. Dan yang kedua, Natal itu membawa damai. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah Raja damai. Makanya itu adalah esensi yang penting. Sehingga ketika kita Natalan, pastikan bahwa kita tidak kehilangan dua esensi itu. Ada damai sejahtera dan ada sukacita. Kalau hilang, maka Natal kita cuma akan jadi acara, Bapak Ibu Saudara. Cuma akan nyampe-nyampein, benar ya, mempersiapkan ini itu apa dan segala macam, tapi hilang esensinya gitu. Makanya pastikan bahwa damai Natal yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus itu ada di dalam hati kita. Katakan, ada damai di dalam hatiku. Oke. Lalu ini juga momen-momen liburan. Oleh karena itu saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk bisa memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk bisa membangun hubungan di dalam keluarga. Mumpung lagi libur kan, ada banyak keluarga, ada banyak saudara, ada banyak kesempatan. Ayo bangun, ambil ini jadi momentum untuk membangun hubungan di dalam keluarga, menyambung tali silaturahmi dengan semua rekan. Pastikan ketika momen-momen ini kita ketemu dengan banyak orang. Yang tadi ya, pesan saya yang pertama tadi, esensinya itu adalah damai sejahtera dan sukacita. Jadi jangan pikirkan segala sesuatu hal-hal yang akhirnya bikin sedih, bikin di dorong dulu keluar. Pastikan kita dapat dulu nih momennya. Ini karena ini momentum. Pak dapat dulu bahwa kita tuh mau ada damai sejahtera dan ada sukacita. Jadi ketika kita bertemu sama semua orang, bawa itu sehingga kita bisa menikmati momen-momen ini. Dan ini juga adalah kesempatan untuk kita bisa bangun kembali hubungan-hubungan. Bisa jadi mungkin beberapa punya hubungan yang sudah kurang nyaman dengan orang lain dan segala macam. Pastikan damai Natal itu bekerja dan beroperasi di hidupnya kita. Kalau enggak, maka percuma, tanda petik ya, mau ada damai Natal, mau kita bikin Natal puluhan kali sebulan ini, percuma, enggak ada dampaknya. Justru ketika kita mengusahakan, ayo bangun kembali. Ayo buat supaya damai Natal itu punya dampak buat hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Bangun hubungan dengan semua orang, dengan keluarga yang jauh yang tadi gak pernah ketemu. Ayo kesempatan buat ketawa-ketawa, kesempatan buat senang-senang. Ayo dinikmati karena semua itu berharga. Yang mengerti katakan amin. Dan juga saya berdoa di Natal tahun ini, damai Natal itu membawa rekonsiliasi hubungan. Rekonsiliasi hubungan yang kenapa saya rindu itu supaya hidup saya dan Bapak Ibu Saudara itu bisa diberkati Tuhan. Berapa banyak bisa jadi selama ini ada hal-hal yang membuat kita jadi renggang. Akhirnya kita mau melakukan segala sesuatu tuh gak bebas, kayak ada ikatan gitu ya. Aduh mau ngapain tuh gak bisa, aduh susah sekali. Apalagi begitu ternyata yang hubungannya renggang sama kita, orangnya tiba-tiba nongol di depan kita. Langsung kan, sudah langkahnya kita. Akhirnya hal-hal baik yang harusnya terjadi di kita pending atau bahkan ada
cancel karena ada hubungan-hubungan yang harusnya tidak menghalangi, tapi akhirnya membatasi kita. Apalagi itu yang pertama. Dan yang kedua, apalagi ternyata ada berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam itu. Mazmur 133 ayat 1 berkata begini, nyanyian Ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kalau kita lanjutkan di bawah-bawahnya, kesanalah Tuhan memerintahkan. Pastor Fredrik selalu bilang alamat berkat adalah kerukunan. Dan ini karena momennya adalah momentum damai Natal, ayo pakai kesempatan supaya apa? Supaya berkat Tuhan itu tidak terpending masuk dalam hidupnya kita, dan kita tuh bisa selalu mengambil dan menerima berkatnya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Oke. Itu yang pertama. Itu pembukaan. Belum masuk. Lalu ketika kita mendengar kata Natal, yang terbayang di pikiran kita itu apa? Apakah acara atau event atau ibadah atau hiasan-hiasan? Kalau di Siantar pohon Natalnya pasti sudah hidup ya. Belum ya? Udah hidup ya? Ada yang sudah lewat sana? Pohon Natal besar yang diaikan Siantar itu. Jadi begitu itu hidup langsung berasa bahwa sudah Natal rupanya ya. Sudah Natal. Apakah Natal itu hanya bicara soal suasana? Kalau di Medan, Sun Plaza itu pasti semua sudah langsung sudah ada ornamen Natal, pohon lampu segala macam sudah ada. Apakah Natal itu kalau kita bicara soal Natal, apakah itu yang terbayang di pemikirannya kita? Atau mungkin ada yang berbicara atau yang terbayang di kita itu adalah hadiah. Kenapa saya bilang hadiah? Karena begini Bapak Ibu Saudara, kalau saya tadi baru merenungkan, kayaknya kita tidak punya event lain di mana kita itu tukar kado. Bener gak sih selain di Natal? Ada yang di Paskah tukar kado, atau di Jumat Agung tukar kado? Enggak kan? Rata-rata kalau orang mau tukar kado itu biasanya di Natal. Saya mulai merasakan, kok ada hubungan antara Natal dengan hadiah atau dengan kado. Dulu itu ada saya punya satu games untuk tukar kado. Kalau pada saat tukar kado itu kan datang terus kasih nomor terus ditukar. Ada beberapa yang pakai nyanyian, pakai lagu. Jadi kalau lagunya berhenti itu kadonya tahu kan, diputar lagunya berhenti. Saya pernah tahu ada satu teknik untuk tukar kado itu yang namanya itu guardian angel. Ada yang pernah tahu? Tukar kado. Tapi guardian angel tuh gini ceritanya. Jadi misalnya ada berapa? 10 orang ya, ada 10 orang. Nah masing-masing orang itu ngundi nama, lalu setiap orang tuh ngambil satu dari situ. Nah ini biasa dilakukannya itu mungkin 2 minggu sampai 1 bulan sebelum acara. Ngundi nama, habis itu dia akan ngambil. Nah nama orang yang diambil itu akan jadi nama orang yang dia kasih kado. Nangkap maksudnya tukar kado dengan cara begitu. Nah, tapi orang yang dikasih kado nggak boleh tahu sama sekali siapa yang kasih kado. Makanya disitulah keseruannya. Jadi sepanjang 2 minggu itu, sepanjang 1 bulan itu, orang yang mau ngasih kado kan pasti kan nggak boleh tahu. Berarti nggak boleh tanya kan, kamu mau kado apa? Kamu nggak bisa. Tapi justru di situ dia akan cari tahu. Ini orang sukanya apa ya? Ini orang lagi butuh apa ya hari-hari ini ya? Ini orang ini selama ini ngomong-ngomong apa ya? Ini orang kayaknya kok nggak punya ini deh. Nah, itu bagian yang pegang nama tadi itu ngasih. Nah, yang ini kan yang mau dikasih kan juga nggak tahu, jadi dia pasti akan nyari-nyari siapa nih yang mau ngasih aku kado, siapa yang mau ngasih aku kado, sampai momen bertukar kadonya nanti akan dikasih. Itu buat saya ada sesuatu nilai yang bagus banget. Itu ketika karena kita jadi kayak sama orang lain, benar ya? Yang tadinya nggak pernah kenal, yang tadinya nggak pernah tahu, yang tadinya mungkin nggak pernah dekat, terus tiba-tiba kok ada kasih yang keluar,
ada pemberian yang keluar lebih daripada cuma sekedar tanda petik ya. Nggak menyalahkan untuk yang tukar kado metode biasa. Oke, tapi ini ada metode lain yang saya tahu ketika saya dari Medan. Ternyata tuh juga bawa dampak ya. Begitu dia dapat, wow, saya dapat sesuatu yang ternyata selama ini saya butuhkan. Ada guardian angel saya, ada malaikat tanpa sayap yang Tuhan kirimkan untuk memberkati hidup saya. Bukankah itu adalah sebuah hal yang bagus banget ya? Dimana kita juga belajar, tapi di satu sisi juga kita tahu bahwa kita tuh nggak pernah sendiri, gitu ya. Nah, ternyata kado itu bisa seperti itu. Kalau kita lihat sebenarnya ketika kita berbicara tentang Natal, kalau dilihat dari awalnya ya, awalnya Natal sebenarnya nggak jauh dari esensinya dari hadiah tadi. Kenapa? Karena Natal itu adalah pemberian hadiah dari Tuhan untuk semua umat manusia. Yang mengerti katakan yang mengerti yang nggak boleh tahu. Natal itu sendiri adalah pemberian hadiah dari Tuhan untuk semua umat manusia. Karunia yang diberikan oleh karena kasihnya bagi setiap manusia ciptaannya yang sebenarnya tidak layak menerimanya, dengan tujuan untuk menyatakan seberapa besar kasihnya atas mereka. Kasih karunia saya sudah sampaikan di Natal kita 15 Desember yang lalu. Saya nggak akan bahas lagi. Tapi sebuah kado untuk kita manusia, bahkan untuk kita sesuatu yang sebenarnya kita tidak pantas buat terimanya. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita pantasnya masuk neraka, layaknya masuk neraka. Tapi oleh karena Tuhan mengasihi kita, Dia memberikan sebuah kado. Ini loh, kamu akan hidup bersama denganku selama-lamanya di surga. Itu kadonya dari dibukanya dengan Natal. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Gitu ya. Ketika saya bicara soal esensi Natal ini, saya mau kita semua kembali bisa melihat. Iya ya, ternyata nggak jauh-jauh ya. Natal lalu kita bicara soal kasih karunia di GMS seluruh Sumatera. Tapi di hari ini juga saya mau bicara tentang ternyata itu adalah hadiahnya Tuhan yang Tuhan berikan buat hidupnya kita. Kalau kita melihat Natal secara cerita lebih luas, tidak hanya bicara soal Allah Bapa dan esensi tadi itu, maka sebenarnya kita juga dapat melihat bahwa sebenarnya dalam peristiwa Natal tidak hanya Allah Bapa yang memberikan yang terbaik. Elemen kedua yang memberikan yang terbaik dalam acara Natal, kisah Natal, adalah Tuhan Yesus Kristus. Ingat ya, Tuhan Yesus Kristus itu bukan benda yang Allah Bapa berikan, itu Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi Tuhan Yesus Kristus itu memberikan pemberian yang terbaik dalam bentuk penyerahan dirinya untuk menjadi korban demi keselamatan bagi seluruh umat manusia. Yang mengerti katakan amin. Filipi 2 ayat 6-8 berkata, Filipi 2 ayat 6-8 itu kata pertamanya di sana itu yang, walaupun saya sambungin depannya ya. Filipi 2 ayat 5 saya nggak masukin, tapi itu depannya adalah Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus, Allah sendiri yang tidak terbatas, pencipta langit dan bumi, mengosongkan dirinya, sengaja membatasi dirinya sendiri, menjadi seorang bayi yang gak bisa ngapa-ngapain. Bahkan ketika Dia besar, umur 33,5 tahun, mengorbankan nyawanya. Buat beberapa orang yang ada di luar merasa bahwa ini adalah tindakan konyol dan bodoh, benar. Beberapa orang menganggap bahwa ini gak mungkin loh, kata siapa gak mungkin Tuhan bisa lakukan. Tapi kenapa Dia lakukan itu? Supaya saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, begitu kita meninggal, kita tahu bahwa ada yang membayar dosa kita, jadi kita bisa masuk surga. Dia kosongkan dirinya sedemikian
Dia habiskan hidupnya. Dia berikan hidupnya jadi pemberian yang terbaik. Bahkan dia harus jadi yang paling hina. Kenapa disalib? Karena salib itu adalah hal terhina yang bisa diberikan manusia kepada orang, kepada sesamanya. Zaman itu ya, hal yang paling hina itu salib. Kalau sampai sudah disalib itu sudah yang paling bawah. Tuhan Yesus memberikan semuanya sampai dia jadi yang paling bawah. Bukan karena dia tidak bisa, tapi memang karena demi kita. Supaya dia menjadi penebus buat kesalahan dan dosa kita. Kalau kita lihat di ayat tadi, sampai ujungnya di kayu salib. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa bahwa kayu salib itu adalah pemberian terbesar Tuhan Yesus, kalau saya merasa pemberian terbesar Tuhan Yesus itu bukan karena dia mati di kayu salib, bukan kayu salibnya, bukan penderitaan kayu salibnya. Nanti di Jumat Agung tahun depan kita akan banyak bicara soal penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Tapi hari ini saya mau bilang dulu Bapak Ibu Saudara, penderitaan terbesar Tuhan Yesus itu bukan penderitaan fisik, tapi penderitaan yang sampai dia harus teriak waktu itu, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika Allah Bapa berpaling dari Tuhan Yesus, karena seluruh dosa umat manusia, seluruh dosa saya dan Bapak Ibu Saudara ditumpahkan, sampai Allah Bapa harus terpisah dari Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang kekekalan, Allah Bapa itu selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang punya anak mungkin bisa merasakan anak yang bersama-sama dengan kita, mulai dari masih baby baru keluar, kita pegang bareng ya, mulai belajar jalan dan segala macam. One day, kebersamaan selama kekekalan harus diakhiri. Bapak Ibu Saudara yang sudah pernah melepas anak sekolah atau anak menikah, mungkin bisa merasakan sedikit feel-nya. Bagaimana, oh kayaknya anakku tuh bakal hilang dari hidupku. Bisakah Bapak Ibu Saudara merasakan perasaannya Tuhan Yesus dan perasaan Bapa ketika dia harus terpisah? Tapi kan 3 hari aja. Bapak Ibu Saudara pernah merasakan, tahu feel-nya beratnya kayak apa? Bukan masalah 3 hari, tapi selama kekekalan. Kita itu sama anak kita tuh baru berapa tahun sih? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ini kekal jutaan, miliaran, triliunan tahun mungkin. Tapi harus terpisah. Makanya Tuhan Yesus sampai berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani, di Matius 27 ayat 4. Keterpisahan itu, pengorbanan Tuhan Yesus yang terbesar. Dia nggak bersama dengan Bapa lagi waktu-waktu itu, padahal selamanya terus bersama dengan Bapa. Penderitaan fisik, menurut saya, ketika di Taman Getsemani, ketika Tuhan Yesus bicara begini dalam doanya, Bapa, kalau boleh, lalukan cawan ini daripada aku. Menurut saya tidak hanya bicara soal cawan hukuman fisik yang Tuhan Yesus akan terima dalam 1 hari ke depan, tapi bicara tentang aku tuh gak mau terpisah sama Tuhan. Sekian lama aku bersama terus, tapi one day, dan itu adalah pemberian terbaiknya Tuhan Yesus. Bukan hanya bicara soal pengorbanan, bukan hanya bicara menghapus dosa, tapi dia membiarkan dirinya terpisah. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Tuhan Yesus memberikan pemberian yang terbaik supaya hidupnya kita boleh menikmati semua yang sudah Tuhan janjikan dan Tuhan atur dari depan, ya. Oke, Tuhan Yesus, tapi kan Tuhan ya. Dari cerita Natal kita bisa lihat ada orang-orang lain lagi yang sangat berperan serta untuk memberikan hidup mereka, pemberian yang terbaik supaya Natal ini bisa terjadi. Elemen berikutnya adalah Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria, Bapak Ibu Saudara, semua kenal Yusuf sama Maria? Kalau kenal, tolong kenalin saya nggak kenal soalnya.
Saya cuma tahu Yusuf sama Maria. Maria yang rumahnya di gang. Oke. Yusuf sama Maria. Maria itu menghadapi ancaman kematian oleh karena hamil di luar nikah. Bapak Ibu Saudara, budaya Asia kayaknya sudah lumayan ketat ya. Budaya Yahudi itu lebih ketat lagi. Mereka diatur untuk pertunangan dan segala macamnya. Jadi kalau sampai ada orang wanita ketahuan hamil di luar nikah, zaman Musa dulu itu hukumannya rajam, Bapak Ibu Saudara. Ambil batu, bukan yang segini ya. Kalau yang segini paling benjol. Kalau yang segini nih, terus tajam. Jadi kalau dia ketahuan, lempar, udah selesai. Ancaman hukuman mati kalau sampai ketahuan seperti itu. Maria itu mendapat ancaman kematian. Padahal sebenarnya kalau mau dibilang-bilang kan Maria itu hamil karena Roh Kudus sebenarnya. Nggak ada siapapun, bahkan tanda petik kalau mau bilang salah juga dia juga nggak salah. Cuma dia benar karena taat. Tapi dia menghadapi tekanan bahwa suatu saat, Bapak Ibu Saudara pernah ini nggak sih? Apa namanya? Deg-degan takut ketahuan itu apa sih? Kalau melakukan kesalahan, tapi belum ada yang tahu, terus aja kayak ada yang ngejar, padahal nggak ada siapa-siapa. Pernah ngerasain? Nggak cuma saya kan yang udah ngerasain kan? Yang lain semuanya berjalan dengan pemikiran yang kudus, yang suci, yang mulia, luar biasa. Pernah ngerasain deg-degannya? Bisa bayangkan Maria deg-degannya berapa lama? Dan Yusuf itu masih tunangan ya sama Maria. Belum kawin, belum nikah pada saat malaikat Gabriel datang. Maria itu deg-degannya kayak apa? Sampai ada tetangganya yang bilang, sudah hamil. Batu. Seluruh masyarakat akan langsung berbatu. Deg-degannya seperti apa? Aduh, aku nggak mau salah ngomong. Aduh, aku nggak mau salah. Bukan cuma di situ pengorbanannya Maria. Maria itu juga dalam banyak situasi dia itu nggak ngerti. Bapak Ibu Saudara pernah dengar nggak di Alkitab tulisannya begini? Bilangnya begini, Maria menyimpan semuanya itu di dalam hatinya. Bukan karena dia ngerti, tapi karena dia nggak ngerti. Tapi dia simpan aja. Yang ketika Yesus mengubah air jadi anggur, Maria menyimpan. Siapa ibu dan saudara-saudaramu? Maria menyimpan. Bahkan sampai yang terakhir, di bawah kaki salibnya Tuhan Yesus, sampai pilih seorang ibu. Ya apa perasaannya yang pertama? Bahwa dia nggak bisa ngapa-ngapain, helpless, dan anaknya naik di atas. Dan ibunya tahu bahwa itu bukan karena kesalahan anaknya. Naik ke atas kayu salib, semua orang jadi pendakwanya, semua orang menjelek-jelekan dia. Ya apa perasaannya mamanya pada saat itu? Maria mungkin nggak mempersembahkan harta kepada Tuhan. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, hal yang dia persembahkan jauh lebih besar. Anak yang dia sudah besarkan habis-habisan selama 33 tahun, dia bawa, bahkan dia nggak kabur ya seperti Petrus. Dia datang dan dia ikut sampai ke kayu salib, sampai di bawah kayu salib, sampai ada cerita, ada bagian yang dimana Tuhan Yesus titip sama Yohanes, ibu ini anakmu. Perasaannya sampai seperti apa? Tapi saya bilang hari ini saya mau bilang itu pemberian terbaiknya Maria. Karena kalau Maria nggak kasih itu, hari ini kita akan bersama-sama menuju ke neraka. Gak ada keselamatan, gak ada pengharapan. Bahkan di dalam hidup kita gak ada yang Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes 10:10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam kebenaran. Gak ada semua itu. Kenapa? Ya karena gak selesai. Tapi karena ada satu orang yang namanya Maria berikan hidupnya untuk membesarkan Yesus, bahkan membawanya sampai terakhir. Korban perasaan, korban deg-degan, korban hati, habis-habisan demi itu. Tapi gak cuma seorang Maria, ada seorang Yusuf
yang berpotensi kehilangan nama baik dan hampir menjadi duda. Kan dikatakan karena Yusuf itu orang yang tulus hati, makanya dia berniat untuk menceraikan Maria dengan diam-diam supaya nggak ketahuan bahwa hamil di luar nikah gitu. Soalnya kalau sampai hamil di luar nikah, habis sudah Maria. Makanya dia seperti itu. Tapi karena malaikat bilang dia taat sama Tuhan, maka banyak orang yang bilang, oh ya, ketika bicara soal wanita yang saya tahu ya, jadi pembelajaran tentang wanita belum panjang, tapi mudah-mudahan bisa menggambarkan wanita yang saya tahu dalam situasi seperti tadi, seperti Maria tadi. Terus datanglah, dengan semua yang numpuk di dalam hati, maka bahasanya dia udah tinggal satu. Coba tanya sama dia, bagaimana perasaannya? Gak akan keluar omongan, yang ada itu cuma air mata. Tapi dia korbankan tadi demi itu adalah pemberian yang terbaiknya dia. Dia tahan semua dalam hatinya, dia simpan semua dalam hatinya, dan kerjakan yang terbaik. Itu pemberian terbaiknya Maria, supaya hari ini kita bisa bertumbuh, kita bisa masuk dalam keselamatan yang Tuhan Yesus janjikan. Yusuf itu juga ketika dia tahu bahwa Maria itu hamil oleh karena Roh Kudus, dia itu tidak berhubungan dengan Maria. Sebagai seorang suami tidak berhubungan dengan istri itu agak-agak ya, nggak gampang perjuangannya Bapak Ibu Saudara. Dia tidak berhubungan sampai nanti Tuhan Yesus sudah lahir, dan saya nggak tahu masa setelah lahir itu nifas kalau masalah ya, masih berapa lama lagi dan berapa panjang lagi dia harus tahan dan segala. Saya mau bilang ada perjuangan yang harus dikerjakan, tapi perjuangan itu, pengorbanan itu adalah pemberian mereka yang terbaik. Belum ya, saya mau cerita bahwa oleh karena Kaisar Agustus memerintahkan adanya survei, maka semua orang harus kembali ke kota asalnya. Yang tahu bisa angguk-anggukan kepala, yang tahu cerita itu survei dari Bethlehem ke Nazaret. Jadi mereka harus kembali dari Bethlehem ke Nazaret. Tahu Bapak Ibu Saudara, Bethlehem ke Nazaret itu 113 kilo jaraknya. Jadi kalau dari sini sampai ke Medan tanpa salah, hitungan saya 120 kilo, ya kira-kira dekat lah. Dan mereka harus jalan dari sini ke San Plaza, jalan kaki. Waktu itu ada keledai, tapi keledai itu jalannya ya, yang tahu keledai bisa ngomong kepala. Ada yang nggak tahu keledai? Jalannya pelan-pelan, 113 kilo. Dan kondisinya Maria waktu itu sedang hamil besar kira-kira mungkin 7-8 bulan lah. 8 bulan. Ibu-ibu yang sudah pernah merasakan bahwa bahwa perut berisi janin 8 bulan. Nah, maksud saya gimana? Geraknya setengah matinya. Dan ini berjalan 113 kilo. Oke, di atas keledai, tapi emang enak di atas keledai goyang-goyang begitu 113 kilo. 113 km berjalan kaki itu beberapa penelitian kita bilang paling itu 3-4 hari, tapi ada penelitian yang lain bilang 7-10 hari. Di tengah-tengah mereka perjalanan 10 hari goyang. Belum cerita bahwa kita sekarang masih ada jalan tol enak mulus dan segala macam. Zaman mereka padang pasir, padang gurun, panas. Tapi kenapa mereka kerjakan? Balik lagi ya, itu pemberian terbaiknya mereka. Ini pemberian terbaikku ya. Ini pemberian terbaikku supaya Yesus itu bisa lahir. Sudah sampai di kota Nazaret, sampai di kota Bethlehem, ditolak lagi. Nggak bisa mas. Pikirkan udah akhirnya 113 kilo selesai, mau masuk hotel kan? Nggak ada penginapan. Endingnya di hanya berubah. Belum selesai perjuangannya, pengorbanannya, tapi mereka kerjakan, mereka lakukan, dan itu adalah pemberian terbaik yang mereka lakukan buat hidupnya, buat kita saat ini. Lalu berikutnya ada orang Majus. Yang tahu orang Majus bisa katakan, saya tahu. Kayak ada ya yang tahu.
Nah, kalau ngomong kenal kan udah tahu tadi kan, nanti saya bilang saya udah dikenalin lagi kan. Jadi ya, orang Majus itu berapa banyak menurut Bapak Ibu Saudara orang Majus yang datang membawa emas, kemenyan, dan mur? Berapa orang? 3. Ada lagi yang lain? Alkitab nggak pernah bilang 3 ya? Alkitab nggak pernah bilang 3. Bisa dicek. Alkitab itu cuma bilang bahwa mereka bawa persembahannya itu emas, kemenyan, dan mur. Jadi orang berpikir, asumsinya, oh ada 3 orang. Padahal Alkitab nggak pernah ngomong juga. Ada tafsiran seorang penafsir Alkitab dari saya melihat bahwa itu adalah raja-raja di sini, raja-raja di sini, raja-raja di sini, raja di sini. Jadi kemungkinan ada beberapa orang yang ada beberapa penafsir Alkitab juga bilang ada 12 orang kira-kira ya. Bayangkan ada 12 orang yang kira-kira ya, mereka itu termasuk golongan raja-raja atau bangsawan yang fasih ilmu astronomi dan astrologi. Kalau enggak mereka nggak tahu bintangnya itu kan, nggak bisa nyebut bintang. Datangnya itu dari Persia. Datangnya itu dari Persia. Persia itu kira-kira 1000 kilometeran jaraknya. Jadi harus melewati medan padang pasir yang sangat berbahaya dari sisi alam dan dari sisi perampok. Mereka datang dari Persia, kira-kira 12 orang. Pakai unta, menerjang badai. Kalau di film ada yang tahu mendaki gunung, lewati lembah? Ada yang tahu ya? Oh, berarti kita sejaman berarti. Enggak cuma gunung dan lembah, itu benar-benar padang pasir dan segala macam. Datang dari Persia 1000 kilo. Hanya buat datang sampai ke kandang. Tidak di kandang. Tuhan Yesus sudah di rumah waktu itu. Bisa baca di Alkitab. Sudah di rumah untuk memberikan emas, kemenyan, dan mur. Untuk Tuhan Yesus mereka memuji. Mereka menyembah Tuhan Yesus, terus mereka kasih persembahannya emas, kemenyan, dan mur. Itu ya. Emas, kemenyan, dan mur itu, Bapak Ibu Saudara, itu endingnya dipakai oleh Yusuf untuk kabur ke Mesir. Kenapa? Karena setelah orang Majus itu pulang, Raja Herodes itu mengadakan pembantaian anak-anak di bawah usia 2 tahun di kota Bethlehem. Dan itu kira-kira ada beberapa penafsir kita yang kena itu sekitar 20 sampai 50 orang anak-anak. Nah, untuk menghindari itu, malaikat ngomong sama Yusuf kabur ke Mesir selama berapa waktu. Uangnya dari mana? Dari jualan emas, kemenyan, dan mur. Kalau enggak, mereka mana punya uang buat kabur begitu. Untuk enggak punya kerjaan, terus tiba-tiba. Orang-orang Majus memberikan yang terbaik dari hidupnya mereka. Tidak hanya bicara soal emas, kemenyan, dan mur ya, tapi mereka datang jauh-jauh 1000 kilo bawa itu untuk mereka persembahkan sama Tuhan. Allah Bapa memberikan yang terbaik. Tuhan Yesus memberikan yang terbaik. Yusuf dan Maria memberikan yang terbaik. Orang-orang Majus memberikan yang terbaik. Dan setelah itu, demi kabar ini sampai ke kita, ada rasul-rasul 12 orang, tapi yang satu kan Yudas berkhianat ya, tapi diganti sama Matias, jadi 12 juga, plus ada 70, ada 500 orang-orang yang bawa kabar ini, kabar baik, Injil ini, gospel ini sampai ke seluruh dunia. Yang mereka rela memberikan nyawa mereka. Dari 12 rasul itu semuanya mati martir, kecuali Yohanes. Tapi Yohanes itu pun bukan karena dia nggak mau mati martir. Yohanes itu pun karena dia sudah digoreng, tapi dia nggak mati. Masukkan ke minyak panas, tapi dia nggak mati. Sampai akhirnya dia diasingkan ke Pulau Patmos, sampai akhirnya dia terima wahyu terakhirnya. Tapi 12 orang ini memberikan pemberian yang bahkan sampai ke nyawa, sampai ke hidup mereka. Demi, kita bukan cuma bicara soal kelahiran Kristus yang ada di momen lahirnya aja, tapi bagaimana itu bisa sampai ke hidupnya kita. Satu. Ternyata ketika kita bicara soal Natal itu
ternyata bicara soal pemberian ya. Firman Tuhan pada hari Natal ini bertujuan untuk mengingatkan kita bahwa esensi dari Natal itu bukanlah cerita-cerita yang lain, bukanlah hal-hal yang lain, tapi adanya pemberian yang terbaik. Pemberian yang terbaik dari Tuhan, pemberian yang dari Allah Bapa, pemberian yang terbaik dari Tuhan Yesus, pemberian yang terbaik dari Yusuf dan Maria, pemberian yang terbaik dari orang Majus, pemberian yang terbaik dari para rasul, sampai akhirnya itu bisa sampai ke kita. Dan Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma, di dalam surat Roma pasal 12 ayat 1 berkata begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya belum, jadi kalau multimedia nggak bisa keluarin ayat ini nggak apa-apa, karena saya baru dapat tadi, baru peringatan tadi. Matius 10 ayat 8 bagian terakhir itu berkata begini, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, oleh karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Kalau kita sudah terima semua itu karena pembelian yang terbaik dari semua orang, saya bilang tadi, kita menerima semuanya itu oleh karena mereka berikan yang terbaik. Maka Rasul Paulus bilang dalam Roma 12 ayat 1, karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Apa yang sudah kita terima, tanggung jawab kita, bagian kita. Ayo kita bawa yang terbaik dari hidup kita juga dipersembahkan kepada Tuhan. Persembahan hidup kita, persembahan hidup gak cuma bicara soal materi, tapi juga kalau tadi kita lihat yang materi itu, yang materi mayoritas itu hanya orang Majus. Itu pun saya tadi bilang bukan cuma materi kayak dia jalan 1000 kilo, itu jauh banget demi itu. Tapi ada yang mengorbankan perasaannya, memendam semuanya dalam hatinya demi itu bisa berjalan. Ada yang mungkin harus takut-takut sepanjang hari, harus jaga-jaga hidupnya sampai di mana. Tapi itulah yang Rasul Paulus bilang di sini juga, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bukan sebagai tuntutan, tapi sebagai tuntunan. Dan rasa syukur kita karena kita sudah terima pemberian. Kita sudah terima Tuhan Yesus karena pemberian yang terbaik yang dilakukan mereka. Maka sudah semantasnya dan sewajarnya kita juga memberikan hidup kita yang sudah ditebus Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Pemberian yang terbaik, persembahan hidup, itu berbicara tentang living sacrifice. Saya mengutip dari Mother Teresa. Ada yang tahu Mother Teresa? Ada yang nggak tahu Mother Teresa? Bisa naikkan tangan. Ada yang tahu Mother Teresa? Semuanya nggak tahu, semua nggak tahu, bingung saya jadinya sebenarnya apa. Mother Teresa pernah bilang gini. Kan tadi kita bilang soal persembahan, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup ya. Persembahan yang hidup itu kata-kata yang digunakan adalah living sacrifice. Nah, kata sacrifice sendiri, living sacrifice diterjemahkan Mother Teresa itu begini, memberi sampai sakit. Beberapa orang bilang begini, saya itu sudah berkorban, saya itu sudah, tapi sebenarnya tidak terjadi kesakitan apapun di dalam hidup kita. Loh, saya itu datang ke gereja itu sudah berkorban, sudah sacrifice. Tapi sebenarnya buat kita nggak merasa apa-apa. Bentar. Kita perlu koreksi kembali kata-kata kita. Kalau belum sakit, kalau kita tuh belum menderita, belum memberi namanya. Ada beberapa orang punya 2 miliar, misalnya 1 miliar, terus dia kasih orang 1000, oke? Habis itu dia bilang, saya itu sudah berkorban. Maaf ya. Ada orang punya banyak, tapi begitu ada kesempatan untuk jadi pemberi, memberikan yang terbaik, terus dia skip. Saya nggak mau masuk ke dalam teologi dan doktrin dan segala macam,
Nanti saya akan cerita yang hal-hal yang lain, tapi lebih ke arah, ayo kalau memang Tuhan, kalau memang kita sudah terima yang terbaik dari Tuhan, ayo dong, sudah sepantasnya dan sewajarnya kita juga memberikan yang terbaik dari hidupnya kita. Persembahan yang hidup, bicara soal itu. Untuk refleksi kita, apakah benar hidup kita hari ini, ya refleksi pribadi, gak usah ngomong, gak usah disampaikan, gak usah ini. Apakah memang benar bahwa kita itu sudah seperti yang Rasul Paulus bilang, kita sudah memberikan hidup kita pribadi lepas pribadi 100% kehidupan kita untuk dipakai sama Tuhan? Atau masih ada area-area tertentu di dalam hidup kita yang kita pertahankan, kita jaga? Kalau Tuhan mau yang ini, oke. Kalau yang ini, jangan sentuh, ini punya. Kalau Tuhan mau waktuku, boleh. Tapi kalau uangku, jangan. Atau ada orang yang bilang, kalau orang Tuhan mau uangku, silahkan. Tapi kalau waktuku, pelayanan, enggak. Apakah memang hidup kita pribadi yang sudah menerima semua yang terbaik ini? Adakah kita sudah membawa hidup kita 100% kita persembahkan kepada Tuhan? Atau jangan-jangan masih ada 1%, masih ada 30%, bahkan mungkin masih ada 99% yang kita bilang sama Tuhan, Tuhan, back off, yang ini punya aku, jangan sentuh. Kalau sudah ngomong soal, misalnya, kalau sudah ngomong soal egoku, jangan sentuh, gak usah ubah. Atau kita mau bilang, egoku, hatiku, pikiranku, perasaanku, semuanya punya Tuhan. Terserah Tuhan mau bagaimana. Refleksi di hari Natal ini, saya rindu untuk setiap kita bisa kembali lagi jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita sudah terima banyak sekali pemberian-pemberian yang terbaik. Mungkin beberapa orang berpikir begini, kalau gitu gimana cara saya memberikan hidup saya sebagai persembahan yang hidup? Apakah saya harus memberikan tubuh saya buat dibakar baru jadi persembahan yang hidup? Atau saya harus bagaimana? Mungkin orang-orang boleh berpikir, mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang berpikir seperti itu. Bagaimana cara saya memberikan 100%? Saya jual semua harta saya terus saya berikan bagikan, itu apakah itu yang namanya memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup? Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu ketika bilang begini, melalui Rasul Paulus, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu dari ibadah yang sejati. Saya mau kasih tahu hari ini Tuhan sudah kasih jalan. Tuhan gak meninggalkan kita dulu, habis itu kita bingung, gimana cara saya mempersembahkan hidup saya? Saya mesti bertapa di dalam gua, semua uang saya jual terus saya donasi atau gimana? Saya kasih tahu bahwa Tuhan sudah mempersiapkan jalan yang buat Bapak Ibu Saudara, buat setiap kita. Yaitu kita baca di Efesus 2 ayat 10 berkata begini, karena kita itu buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan Efesus 2 ayat 10. Saya mau kita sama-sama baca ini. Kalau sudah keluar katakan amin. Oke. Oke, kita mau baca sama-sama aja ya. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Kalau kita tahu bahwa kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, maka pekerjaan baik tadi bukanlah sesuatu untuk membuat kita tidak nganggur, tapi ini adalah jalannya yang dikasih sama Tuhan. Ayo, setiap kita Tuhan meletakkan pekerjaan baik dalam kita. Ayo kerjakan pekerjaan baik, kerjakan pekerjaan baik tiap orang bisa beda-beda. Itu sebabnya mengapa kita nggak boleh bandingkan diri kita sama orang. Saya nggak mau bandingkan diri saya sama Pastor Philip, dan nggak ada orang yang boleh bandingkan dirimu sama aku, karena kita punya jalan berbeda-beda. Tapi setiap kita punya pekerjaan baik yang dirancangkan Tuhan untuk kita personal, kita buatan Allah, pribadi kita buatan Allah.
Dan Tuhan sudah siapkan itu satu-satu. Persembahkanlah tubuhmu dengan lakukan pekerjaan daging. Persembahkanlah tubuhmu sebagai ibadahmu yang sejati. Kerjakan pekerjaan daging. Apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu? Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu selama ini? Apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu selama ini? Apa yang Tuhan letakkan dalam hatimu untuk kamu kerjakan? Itu adalah pekerjaan baik yang Tuhan sudah letakkan, supaya hidup kita benar-benar kita bisa persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadah kita yang sejati. Kita mengerti katakan amin. Sebagai sebuah refleksi ya, sebuah perenungan lagi di hari Natal ini, saya berdoa Natal ini bukan jadi sebuah Natal yang biasa-biasa. Kita Natal mungkin 200-an atau ribuan kali, tapi saya mau Natal ini jadi sesuatu yang berbeda. Tuhan bekerja di hatinya kita, sehingga Natal ini nggak cuma bawa kita ya. Habis ini kan kita mungkin 6 hari ini kan tinggal 6 hari ya. 6 hari ini mungkin masih ada Natal berikutnya, nggak tahu. Terus nanti tahun depan masih ada Natal. Jadi sesuatu yang biasa-biasa aja, tapi saya rindu Natal tahun ini jadi kesempatan Tuhan bekerja di hidup kita. Tuhan bicara buat hidup kita masing-masing. Refleksi apa sebenarnya yang harus saya lakukan untuk semua hal ini ya, untuk semua perbuatan baik yang sudah dikerjakan orang-orang. Refleksinya adalah apakah kita sudah menjadikan hidup kita sebagai pemberian yang terbaik, persembahan yang hidup, living sacrifice, sebagai respon syukur kita atas pemberian yang terbaik dari Tuhan untuk kita pribadi. Apakah kita bisa bilang sama Tuhan, aku sudah memberikan hidupku? Atau mungkin, belum lah ya, si banyak yang kurang gini itu dan segala. Nah terus pertanyaannya gini, kalau memang belum, terus mau apa? Mau kemana kita habis ini hari ini? Apa yang mau kita lakukan? Itu yang paling penting. Firman Tuhan itu tidak pernah datang dengan tuduhan, kamu begini. Firman Tuhan itu datang sebagai cermin. Kita bisa lihat ada hal yang kurang. Kalau lagi make up, ada yang masih kurang di sebelah sini, bukan cerminnya yang dihancurkan, dan bukan mukanya yang dihancurkan, tapi itu lagi ditutup di cover. Sama kayak firman Tuhan hari ini. Kalau kita merasakan ternyata sejauh ini saya belum memberikan yang terbaik ya, ayo sama-sama refleksi based on hari ini, refleksi di Natal hari ini. Ayo sama-sama kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau memberikan yang terbaik. Aku mau memberikan yang terbaik dari hidupku. Dan hari ini juga kesempatan saya mau ajak kita sama-sama. Saya nggak tahu bahwa saudara pernah bersyukur sama Tuhan atau enggak. Tapi saya mau ajak kita sama-sama untuk sama-sama mengambil waktu pribadi 1 menit loh ya, berdoa sama Tuhan, bilang, Tuhan, thank you ya Tuhan, aku tuh kok bisa dapat semua ini ya, kok Tuhan jaga hidupku, Tuhan berikan semua pemberian-pemberian terbaik itu buat aku. Mari kita ambil waktu, kita sama-sama kita berdoa kepada Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan, bilang thank you. Mungkin saya nggak tahu apakah Bapak sudah pernah melakukan hal ini apa enggak, tapi ini bagian kita karena kita sudah terima yang terbaik. Yuk sama-sama kita berdoa sama Tuhan, pribadi lepas pribadi. Ini waktu mau pribadi sama Tuhan, bicara sama Tuhan, bilang thank you, bilang terima kasih Tuhan sudah sertai aku, terima kasih Tuhan buat keluargaku, Tuhan aku tuh gak pantas buat terima ini, tapi Tuhan berkati hidupku, terima kasih Tuhan buat penjagaanmu Tuhan, terima kasih karena sekalipun ada hal buruk yang terjadi dalam hidupku, tapi toh ya aku juga masih bisa lewati semuanya sampai sekarang. Thank you ya Tuhan. Terima kasih buat kepercayaan, buat nafas hidup yang masih ada di hidupku hari ini. Banyak orang yang udah gak bisa nafas dan muda lagi, tapi aku masih ada. Terima kasih buat keluargaku, buat anakku, buat orang tuaku yang masih ada, buat yang orang tuaku yang sudah gak ada, tapi Tuhan masih pelihara. Thank you Tuhan. Aku tahu gak terbatas kasih. Terima kasih untuk pemberian yang terbaik yang Tuhan sudah berikan buat hidupku.
Biar hari ini kita menyadari bahwa kita itu tidak pantas buat terima, tapi kita dipantaskan, dilayakkan sama Tuhan. Bukan buat banding-banding sama orang lain punya apa, orang lain bisa apa yang lebih dari kita, bukan. Tapi kalau kita menyadari sendiri, lihat sendiri bahwa kita tuh bersyukur. Kita tuh punya ini aja udah bersyukur. Karena gak semua orang punya ini. Kita punya sesuatu tuh udah bersyukur. Karena gak semua orang bisa punya ini. Tapi kalau kita dipercaya sama Tuhan, untuk bisa menikmati semuanya. Amin. Sebelum semuanya tidur. Itu kita menyadari bahwa kita tuh bersyukur karena kita merasakan bahwa Tuhan mengasihi kita. Tapi sebagai langkah berikutnya, saya mau, karena kan tadi kita tadi Matius 10 ayat 8 yang berkata, karena kamu memperolehnya dengan cuma-cuma, maka aku memberikan segalanya dengan cuma-cuma. Mau nggak kita ambil komitmen hari ini? Bapak Ibu Saudara, kalau yang memang mau, saya mendorong untuk kita bisa mencatat. Terserah mau nyatet di handphone, mau nyatet di kertas, mau nyatet di mana, atau nyatet di pikiran sekarang, habis itu nanti di ini, tapi takutnya nanti lupa ya. Apa perbuatan, apa pemberian terbaik yang mau kita lakukan? Di tahun ini tinggal 6 hari sampai dan juga tahun depan, apa pemberian terbaik yang mau kita lakukan untuk pasangan kita yang sudah berpasangan, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk saudara kita. Soalnya gini Bapak Ibu, kalau kita nggak bikin itu sekarang, maka yang pertama kita nggak akan diingatkan terus. Pemazmur berkata, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami untuk kami bisa mengerti bahwa kami sudah terima banyak, itu sebabnya kami harus bagikan. Saya nggak bilang materi, saya tidak bilang ini hanya bicara soal materi. Maria itu korban perasaannya berapa banyak, tapi dia berikan itu. Mau nggak? Saya ajak Bapak Ibu untuk komitmen. Ayo, aku mau memberikan yang terbaik. Tapi kalau kita cuma sampai di sini, maka pulang dari sini kita nggak tahu kita mau ngapain. Benar? Saya mau ajak, ayo, aku mau berikan. Ajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita bisa. Kalau catat, kita akan tahu, oh ternyata selama ini saya belum memberikannya. Oh saya sudah memberikan tapi ternyata belum ya. Oh ternyata saya lupa ya selama ini. Tapi kalau kita catat, kita akan tahu. Ini bagian saya untuk memberikan yang terbaik kepada kepada pasangan saya, kepada keluarga saya, kepada anak-anak saya, kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan Tuhan sudah berikan yang terbaik kepada saya, saatnya saya berikan kepada orang lain. Bisa bicara waktu, bisa bicara kesempatan, bisa bicara telinga yang mendengar, bisa bicara hati yang terbuka untuk bisa berdoa untuk orang tertentu. Dan ketika kita lakukan itu, tahukah Bapak Ibu Saudara, itu bukan bicara soal kewajiban, itu bicara soal identitas. Kenapa saya bilang begitu? Karena di Matius 5 ayat 41 itu berkata begini, pemberian yang terbaik itu bukan kewajiban, itu identitas. Matius 5 ayat 41 berkata, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia 2 mil. Kenapa kok kita lakukan 2 mil? Itu bukan karena kewajiban, kita harus berjalan 2 mil. Ayat 45 menyatakan, 45 berkata, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak surga. Saya berikan pemberian yang terbaik, bukan supaya saya dapat hadiah, bukan karena supaya saya dapat reward, bukan supaya saya tidak dihukum Tuhan, bukan supaya orang menganggap dia orang baik, bukan supaya orang melihat bahwa oh memang ternyata, tapi karena orang-orang harus tahu bahwa saya itu adalah anaknya Bapa di surga. Ketika saya jadi anaknya Bapa di surga,
maka saya akan berikan yang terbaik. Kenapa? Karena Bapak sudah ajarin saya, Tuhan Yesus sudah ajarin saya, Maria dan Yusuf sudah ajarin saya, orang-orang maju sudah ajarin saya, rasul-rasul sudah ajarin saya memberikan yang terbaik, bukan supaya, tapi karena. Saya bukan fellowship untuk bisa bantu saya. Saya berdoa hari ini Tuhan bicara buat hidupnya kita. Ada hal-hal yang mungkin